Oke. Kan kemarin sudah kita sempat cerita-cerita tentang, sebelumnya itu kita bicara tentang yang basicnya, terus sempat nih kita cerita tentang pembentukan kalimat, terus kemarin kita sudah bicara tentang noun, pronoun, artikel, kata benda, kata ganti, dan artikel. Terus sekarang kita bicara lagi lebih dalam tentang hal yang sebenarnya sudah kita bahas terus dari awal, yaitu verbs. Ada yang nggak apa itu verb? Kata kerja, Kak. Ya, betul. Makasih Ali. Jadi kan eh, terjemahan yang kita pakai ini dalam bahasa Indonesia sering kita terjemahkan verbs itu sebagai kata kerja. Cuman sebenarnya tidak tidak 100% benar. Tidak 100% benar. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ya, betul sekali Putri Salwa. Karena eh, verbs itu ternyata dia terdiri dari dua. Verbs itu terdiri dari dua. Action atau aksi. Dan yang keduanya, ada yang ingat? State Keadaan. atau keadaan. Nah, dalam bahasa Inggris untuk membentuk sebuah kalimat yang proper, yaitu ada ingat struktur dasarnya? Subjek plus Predikat. predikat. Nah, dalam bahasa Inggris eh, predikat ini dia selalu mengandung minimal satu verbs. Jadi predikat itu selalu mengandung setidaknya satu verb. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa eh, dalam bahasa Inggris itu kalimat dia selalu mengandung satu verb karena eh, dia itu tadi itu kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat itu harus mengandung sebuah verb. Kalau dia tidak mengandung verbs, namanya bukan predikat, dan kalau dia tidak mengandung predikat, maka namanya bukan kalimat. Oh ya, lupa. Ini kalimat atau ada yang tahu bahasa Inggris kalimat? Sentence. Nah, jadi sebenarnya kalimat itu apapun bentuknya, dia selalu mengandung sebuah verbs. Saya beri contoh, misalnya, example. Um, Sabarnya. Misalnya, contohnya misalnya Alia uh, buys a watermelon on the market. Terus yang keduanya adalah a very beautiful very beautiful
race car. Apakah kedua kumpulan kata-kata yang saya tampilkan di layar ini, apakah dua-duanya kalimat? Gimana, ada yang mau jawab? Ini dua-duanya kalimat bukan? Bagaimana? Dari Alia katanya, iya katanya dua-duanya kalimat. Ada yang punya pendapat lain enggak? Kalau semua percaya bahwa ini kalimat, silakan tekan satu lagi di kolom chat biar kita mencapai konsensus. Dari Farhan satu. Oke, terima kasih semua jawabannya. Jadi sebenarnya jawabannya adalah eh, tidak. Sebenarnya dari dua contoh ini cuman satu yang merupakan sebuah kalimat. Ada yang tahu enggak yang mana kalimat? Yang kalimat yang kumpulan kata pertama atau kedua yang kalimat? Jawabannya adalah ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang pertama ini adalah sebuah kalimat. Kenapa yang pertama adalah sebuah kalimat? Coba kita identifikasi lagi nah. Di sini ada subjek, di sini ada apa namanya? Predikat. Terus kenapa ini disebut predikat? Ada yang tahu enggak kenapa ini disebut predikat? Kenapa ini disebut predikat? Ada yang tahu? Dia disebut predikat karena di sini ada sebuah verbs. Jadi predikat. Tapi kenapa yang kedua ini bukan kalimat? Kenapa yang kedua ini bukan kalimat? Coba kita cari mana subjeknya ini yang kedua kah? Mana subjeknya yang kedua? Subjek itu sesuatu yang mendapat perlakuan. Kok mendapat perlakuan? Maaf. Subjek itu sesuatu yang memberi perlakuan atau melakukan sesuatu. Apakah ada kegiatan yang terjadi di sini? Apakah ada keadaan yang terjadi di sini? Ice. Gimana Putri? Kak. Ya, sebenarnya ada di subjek satu di sini tuh race car. Karena kita bicara tentang race car. Tapi di sini tidak ada predikat. Kenapa tidak ada predikat? Karena di sini tidak ada verb. Dia cuman menyebut saja mobil balap yang sangat bagus katanya, very beautiful race car. Tapi ini bukan kalimat. Ini adalah kelas lain yang disebut sebagai kalau bahasa Indonesianya itu frasa, phrase. Betul phrase, kumpulan kata yang bukan merupakan unit subjek predikat. Jadi kalau ada sekumpulan kata dan dia membentuk sesuatu, tapi dia tidak memiliki predikat dan tidak karena tidak memiliki verb,
berarti dia disebut sebagai phrase atau frasa bahasa Inggrisnya. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Atau ada yang perlu didiskusikan? Aman semua? Oke, kita lanjut saja. Ini sebenarnya, oh iya, ini harus digarisbawahi. Bukan merupakan unit subjek predikat. Jadi dia tidak memiliki predikat, maaf, dia tidak memiliki predikat, dia tidak memiliki kata kerja. Dia membentuk sebuah ini yang disebut sebagai frasa atau phrase bahasa Inggris. Nah, kita masuk lagi, lanjut lebih dalam ke dalam kita masuk lagi ke ini nih, ke verbs lagi. Tadi sudah disebutkan verbs itu walaupun terjemahan umum bahasa Indonesianya adalah kata kerja, tapi sebenarnya verbs itu dalam bahasa Inggris itu sebenarnya dua, kata kerja dan kata keadaan. Kalau contoh verb sebagai kata kerja itu verb sebagai kata kerja misalnya satu, Farhan plays in the, terus yang kedua ada misalnya Dian cooks uh, a dinner meal. Ini semua kata kerja itu karena dia menunjukkan pekerjaan. Misalnya di sini ada place yang artinya bermain, terus di sini ada cooks yang artinya memasak. Yang kedua adalah contoh verb sebagai kata keadaan. Salah satu apa nih? Aliyah is very beautiful misalnya. Apa tulisan kata terakhir di kalimat pertama? Oh, field, sorry nah. Ini aku perbaiki. F, I, E, L, oh, bukan saja L yang lurus. F, I, E, L, D, field. Alias very beautiful, terus kedua, apa lagi nih? Saya lama-lama bingung nama siapa lagi mau pakai. Oh, Izali is very diligent. Ini verbnya ada di is-nya. Is itu menunjukkan keadaannya, kondisi. Tapi dia dikenal juga dengan sebutan apa? To be.
To be itu apa saja, diingat nggak? Kalau di present tense ada am, ada is, ada are. Ya, ini semua itu sebenarnya adalah bagian dari keluarga verb. Ini semua adalah verb. Cuman memang kadang kita lupa bahwa mereka adalah verb. Kita ingatnya mereka cuma to be, padahal sebenarnya verb juga. Nah, sekarang kita masuk ke sampai di sini ini baru callback dari materi-materi kita yang lalu-lalu. Cuman untuk mengingat kembali, tapi sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Kita sudah bahas kembali lagi verb sebagai kata kerja sama kata keadaan. Tidak ada? Oke. Kita masuk ke materi yang sedikit lebih dalam, namanya regular dan irregular. Nah, tapi sebelum itu, saya kamar mandi dulu sebentar. Oke, tes lagi. Suara saya masih kedengaran, entah? Iya, Kak. Oke. Ya. Regular dan irregular verb. Saya beri contoh. Contoh pertama, Peter a slice of pizza. Contoh kedua, Peter contoh kedua itu Peter ate a slice of pizza, misalnya yesterday. Contoh kedua, Sally studied, studied dulu. Sally studies English. Sally studied English. Oke, ada yang bisa bedakan, ada yang bisa lihat apa perbedaannya antara bentuk pertama dengan bentuk kedua? Mungkin bentuk pertama dulu.
Apa artinya Peter eats a slice of pizza? Peter makan sepotong pizza. Ya, sepotong atau seiris atau mungkin sepotong lebih bagus. Terus apa bedanya dengan yang kedua? Peter ate a slice of pizza yesterday. Yang kedua sudah terlewat, Kak. Itu sudah Ya, terjadi. oke, mantap. Makasih Alia. Jadi, ini kan dia dibilangnya present atau masa kini. Sedangkan ini dibilang past. Nah, ini dia berubah dari it's menjadi ate. Kalimat kedua, apa artinya Sally studies English? Sally sedang belajar bahasa Inggris. Ya, tapi sebenarnya lebih tepatnya adalah Sally belajar bahasa Inggris tuh. Present. Sally studied English last week. Itu berarti sudah terjadi sama seperti yang saya bilang tadi. Artinya past. Dia berubah dari studies menjadi studied. Studied. Nah, apa yang membedakan ini yang di bentuk pertama sama bentuk kedua? Lihat bentuk perubahannya berbeda tuh. It's itu it's itu it's tidak berubah menjadi yatet begitu, itet. Atau studies juga tidak, ini kecoret nah, artinya tidak berubah. Studies juga tidak berubah menjadi apa misalnya? Studied. Nah, yang membedakan bentuk pertama dan bentuk kedua itu namanya seperti judulnya adalah regular dan irregular verbs. Apa bedanya regular dan irregular? Kalau regular itu dia oh dia mengalami perubahan berdasarkan bentuk dasar dan aturan tertentu. Sedangkan kalau irregular, dia artinya tidak ada aturan dan bentuk dasar dalam perubahan dalam perubahannya. Salah ya, beri contoh. Kan kita tahu bahwa kata kerja itu dalam bahasa Inggris dia itu sering mengalami perubahan. Toh perubahannya itu karena misalnya, sabar, kita agak mundur sedikit dulu. Alasan
perubahan verbs. Sama perubahan, ini yang pertama dan paling umum sih, perubahan waktu. Misalnya apa? Misalnya Ahmad is a teacher. Dengan Ahmad was a teacher. Kan ini dia mengalami perubahan tuh dari is ke was. Karena yang satu sedang terjadi sekarang, satu itu dulu. Terus kedua perubahan situasi. Situasi, misalnya sabar dulu, kita tunggu dulu azan di tempatku. Kira-kira 2 menit. Oke, kita lanjutkan. Perubahan situasi itu dia misalnya yang sedang terjadi sekarang sama apa yang terjadi dan sedang terjadi sekarang. Misalnya contohnya apa nih? Alia eh Radis Mat sama Alia is studying.
Kan ini artinya alias studies math itu dia cuma bilang saja Alia belajar matematika yang maksudnya sekarang. Kalau Alia studying math berarti Alia itu belajar matematika as we speak, maksudnya dia sedang melakukan. Jadi sambil kita bicara sambil dia belajar. Kalau yang ini kita bisa saja bicara Alia belajar matematika, habis itu sudah dia tidak lanjutkan lagi. Ini sekarang ini saja biar beda. Ini melakukan, Iwo sedang melakukan, dan lain-lain. Sebenarnya banyak ya, cuman konteks yang penting itu sebenarnya ini. Nah, eh, perubahan pertama itu adalah kalau dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan sebutan ini inflection. Tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan belum enggak masalah perubahan? Ada yang bertanya? Kalau enggak ada mungkin bisa kita lanjut saja. Inflection. Misalnya pada bentuk eh, pada bentuk simple tense. Misalnya study, terus Ghazali studies, terus dalam bentuk participle. Participle itu misalnya lagi I am studying, terus Sally, dari mana lagi aku dapat nama Sally? Tapi enggak apa-apa. Sally is study, terus bentuk simpel yang lain misalnya untuk pasnya toh I study it sama maaf nah. Ini cuma menunjukkan fenomena perubahan saja dalam verbs di bahasa Inggris. Ya, infleksi juga sebenarnya ada dalam bahasa Indonesia. Cuman ini contoh fenomena perubahan saja kata kerja. Sally studied. Terus partisipalnya misalnya I had studied, saya sudah belajar. Kita kembali lagi. Sorry, maaf. Ini bukan akhir. Tapi bisa juga ayat, tergantung konteks. Terus Putri, misalnya Putri had studied. Nah, kalau kalian lihat, ini bentuk perubahan-perubahannya tuh. Oh ya, kenapa ini Tizali ada ES-nya di belakang? Kenapa bukan study saja, padahal sama-sama simple present? Ada yang tahu enggak? Kenapa tadi? Kayaknya Alia mau bicara.
Enggak, jika nanti salah ya aku bilang. Tidak apa-apa aja kalau salah. Kita belajar sama-sama di sini, santai saja. Karena Tizali itu termasuk orang ketiga tunggal, he, she, it. Terus itu study berakhiran dengan Y, jadi diganti Y dengan I, terus akhirannya ditambah ES. Oke, mantap. Mantap, mantap, mantap. Yang takut salah, nah itu saja sudah benar sekali. Gimana kalau Anda takut salah? Lihat perubahannya ini dari study menjadi studies. Terus ini studying, tetap studying juga, walaupun sama-sama, walaupun Sally. Tapi betul tadi, ngomong, maaf, kelupaan. Kenapa dia dari study jadi studies? Karena Tizali itu orang ketiga tunggal. Apa saja orang ketiga tunggal? Ada he, ada she, ada it. Itu orang ketiga tunggal. I'm study. Nah ini juga. I studied, Sally studied. I had studied, Putri had studied. Dia sebenarnya mengalami perubahan waktu begitu. Dan perubahan situasi juga. Tapi ada bentuk dasar yang sama. Study ini dia tidak berubah, cuman paling ditambah S, ditambahkan ED, ditambahkan ING. Maka dia disebut sebagai apa? Sebagai apa tadi? Ada ingat enggak? Maka dia disebut sebagai regular verb. Dia punya bentuk perubahan yang bentuk perubahannya itu perubahannya mengacu pada bentuk atau pola tertentu. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Saya ini enggak regular verb yang lain. Mungkin paling gampang itu dalam bentuk verb 1, verb 2, verb 3. Kalau go regular enggak? Go regular enggak? Go, apa artinya go? Pergi. Oke, makasih. Go itu regular enggak? Tidak, Kenapa tidak? karena verb 2-nya itu dia went, terus verb 3 itu gone. Ya, dia enggak ada polanya tuh. Iya, Kak. Go and gone. Berarti dia bukan regular. Ada lagi yang mau kasih contoh yang verb lain coba. Apa misalnya? Yang apa nih, Kak? Yang regular atau irregular? Terserah. Nanti kita tentukan lagi ini regular apa bukan. Verb 1 Kalau saja. kalau si Si regular bukan? Selain bukan. Ali ya, ada yang mau jawab enggak? Si regular bukan? Coba. Saya kasih tanda ini dulu. Namanya irregular. Kalau si regular bukan? Si itu bukan regular nah, karena bentuk keduanya saw. Bentuk ketiganya apa? Ada yang tahu enggak? Sin, Kak. Sin, oke. Itu dia regular. Karena enggak ada polanya tuh. Ya ada sih polanya sama-sama S, cuman enggak tertebak saja begitu. Itu ada pertanyaan. Kalau right
Regular bukan? Kenapa? Apa bentuk keduanya right? Road. Bener enggak? Huruf tiganya written. Bener enggak? Right, road, written. Dia irregular apa bukan? Apakah dia irregular? Oke. Ini regular juga nih. Walaupun sebenarnya kelihatannya seolah-olah ada polanya ini, ada WR, road, written begitu. Tapi dia irregular. Nanti eh, kita akan diskusikan kenapa dia. Kalau apa nih? Choose. Ya, juga choose bagus nih. Choose. Apa artinya choose? Apa artinya choose? Milih. Oke. Bagus. Apa bentuk keduanya choose? Ada yang tahu enggak? Bentuk keduanya choose. Oke, thank you. Keduanya choose itu chose. Untuk ketiganya, chosen. Dia regular apa bukan? Ya, betul sekali. Dia regular juga. Kalau apa deh? Hmm, burn. Jangan burn deh. Jangan. Karena dia ada perbedaan. Oh, ini lagi satu kali. Do. Oh, untuk keduanya do. Do melakukan. Oh, bentuk keduanya did. Oke. Bentuk ketiganya dan ini juga jelas sekali nih, regular. Kalau das itu bukan bentuk ketiganya do, tapi das itu cuman do yang ditambah es karena dia ketemu orang ketiga tunggal. Berarti kalau ini semua namanya kan sudah kita bahas namanya irregular verbs. Yang artinya verbs yang sorry,
perubahannya tidak mengikuti acuan atau pola dasar tertentu. Oke, sebelum kita lanjut ada mau ditanyakan dulu enggak? Ada yang ingin ditanyakan? Apakah semua atau kebanyakan regular verb itu berakhiran ed atau ada yang selain berakhiran ed? Ada sebenarnya yang berakhiran t misalnya. Build, dream, dream, burn, itu juga regular. Cuman sebenarnya itu bisa jadi pengecualian sih karena apa namanya, burn itu dia dalam Inggris British burn, so burn. Kalau Inggris Amerikanya burnet, aslinya artinya sama sih, cuman ini British, sedangkan ini adalah American. Tapi dia, iya, burn itu regular verbs karena ada polanya dia. Nah, itu untuk perkenalannya. Sekarang kita masuk ke aturan pengejaannya atau spelling rules. Yang pertama, add ed atau ditambahkan ed. Ini untuk apa? Ini untuk ends with vowel. Kalian tahu artinya vowel enggak? Vowel itu artinya huruf hidup, huruf vokal. A, U, E, O. Other than I. Kalau dia berakhiran dengan vowel yang selain E, maka dia ditambahkan ed. Contoh echo atau bergema. Untuk echo, untuk ininya echo. Terus apa lagi? Ada yang bisa kasih ini enggak? Masukan. Selain echo ada apa lagi? Harus berbesar-besar sendiri. Both. Yang selain E. And with vowel other than E. Okay. Oke, mungkin postpone dulu. Terus kalau dia juga ditambahkan ed kalau ends with vowel plus y. Kalau dia ends with vowel plus y, misalnya
enjoy. Ini O kan vowel plus Y. Maka dia berubah jadi enjoyed. Terus sekarang aturan khususnya, kalau dia berakhiran dengan huruf konsonan atau huruf mati, with konsonan plus Y, maka change Y menjadi change Y to change Y to I. Contoh apa? Contoh tadi sudah kita lihat, study. Dia itu berakhiran dengan ini huruf mati, ini huruf Y. Dia berubah menjadi studied. Ini lagi deny, memungkiri. Ini huruf mati, ini huruf Y. Berarti dia menjadi deny. Ya. Kemudian kalau dia berakhiran dengan pola ini yang terakhir, ini saya juga dulu sering bingung sebenarnya. Kemudian dengan pola CVC. Maksudnya konsonan, vokal, konsonan. Contohnya apa? Contohnya rap atau membungkus. Switch CVC pattern, double the last pattern. Kalau dia berakhiran dengan pola CVC, maka kata huruf terakhirnya itu digandakan. Contohnya rap menjadi rap. Apa lagi nih? Snap. Jadi snap. Apa lagi? Trap. Karena ini CVC itu. Konsonan vokal konsonan, konsonan vokal konsonan, konsonan vokal konsonan. Tadi menjadi apa lagi? Mungkin itu dulu. Terus saja kepikirannya baru itu. Terus mau akhirannya pede. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan dulu enggak? Dari regular spelling rules-nya di untuk bentuk regular, untuk huruf yang regular. Bagian CVC, oke. Yang mananya, yang penjelasan CVC-nya atau ya penjelasan ini tuh CVC itu artinya konsonan, panjangkan sedikit, vokal, terus lagi konsonan. Berarti huruf mati, hidup mati.
sama double the, oh ya, double the last letter terakhir. Oke, makasih. Nah, itu aturan pertama untuk regular verbs yang ada polanya tuh. Pola pertama, pola penambahan ed. Sudah minta tadi kalau dia kata huruf hidup yang selain eko jadi dia ditambahkan ed, ekot. Kalau berakhiran dengan huruf hidup dan y ditambah ed juga enjoyed. Kalau berakhiran dengan huruf mati tambah y. Kalau berakhiran dengan huruf mati yang kemudian dilanjutkan sama y, maka y-nya berubah jadi i. Studied. Dari study y-nya jadi i tambah ed. Terus kalau dia berakhir dengan CVC, maka huruf terakhirnya digandakan. Rap, snap, trap. P-nya ini berganda tuh. Nah, aturan kedua adalah, sorry bukan aturan. Walaupun judulnya spelling rules, tapi yang dimaksud ini sebenarnya adalah polanya. Pola kedua adalah menambahkan D. Dan D. Menambahkan D. Itu apa saja? Yang satu, ends with vowel I. Perakhiran kata kerja I. Misalnya apa? Like, menyukai. Dia berubah langsung jadi like, ditambahkan D. Dia tidak boleh jadi misalnya like good. Ini salah. Terus apa lagi? D. Apa lagi deh? Love. Jadi love. Range. Menyusun. Mengatur. Dia jadi range. Terus aturan ketiga ini yang lumayan khusus dan kadang suka tertukar-tukar juga. Ada beberapa itu yang dia bisa add ed or t. Berarti menambahkan ed atau t. Contohnya apa? Contohnya dream. Dia itu bisa berubah jadi dream, bisa juga berubah jadi dreamt. Terus apa lagi? Burn. Tadi sudah kita sebut. Dia bisa menjadi burn. Burn. Ini bedanya cuman ini American, ini British. Itu saja bedanya. Dan ada beberapa contoh lain, maksudnya tidak semua yang ditambahkan ed itu bisa jadi t, kayak misalnya apa deh? Enjoyed itu tidak bisa jadi enjoyed pakai t, itu tidak bisa. Dari mana kita caranya tahu mana yang bisa pakai ed dan t? Ya caranya cuma satu, memperbanyak membaca saja. Ini tuh tidak ada aturan yang jelas sebenarnya, cuma masalah kebiasaan saja.
Nah, nah untuk keempat, ini sebenarnya tambahan. When in doubt, add. Jadi, ini maksudnya apa? Kalau kau ragu-ragu, kemungkinan besar bentuk perubahannya itu, bentuk perubahan dari sebuah verbs itu cuman ditambah ed, mungkin bisa dibilang hampir 80-90%. Makanya dia disebut regular, biasa, karena ada pola acuan, ada pola jelasnya. Ini tambahannya saja sebenarnya, trivial. Nah, itu dulu soal spelling rules dari regular verb. Ada yang mau tanyakan dulu? Mau tanyakan udah? 3. Oh ya, sorry ada. Oke, kasih lihat. Oke, berarti kita masuk di sebentar dulu. Terus lagi layarnya laptop. Bentar, Mas. Oke, sekarang kita masuk dalam standby jam 9. Sekarang kita masuk dalam spelling, bukan spelling rules sih, apa ya? Saya memikirkan dulu kata-katanya. Oh, karena dia sebenarnya tidak ada spelling rules atau aturan, ya makanya dia disebut irregular karena tidak ada aturan pengejaan toh. Makanya dia itu biasa disebut sebagai common pattern. Eh, 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 common pattern atau pola umum. Satu, ini bukan tanda garis miring, ini huruf I. Satu, unchanged form. Atau unchanged form itu bentuk tidak berubah. Misalnya saya kasih contoh. Misalnya verb 1, verb 2, verb 3. Misalnya shut, menutup. Terus ada hit. Terus ada put. Dia itu tidak ditambah ed, tidak ditambah d, jadi dia tidak ada. Jadi dia langsung saja verb 2 sama verb 3-nya sama bentuknya. Shut, 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 hit, 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 put, put, put. Kemudian kenapa dia disebut
irregular verbs. Kan padahal apa namanya? Padahal kan sebenarnya ada polanya Ji, ini ada acuannya. Ya, acuannya adalah sama-sama dari kata pertamanya atau tidak berubah. Tapi kenapa dia disebut irregular verbs yang tidak memiliki acuan? Ya, karena kita tidak memiliki acuan kata kerja mana yang bentuknya begini begitu. Kayak kita tidak tahu kata kerja mana itu yang tidak ada polanya, itu kata kerja mana yang verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Jadi makanya dia disebut irregular verbs. Ya sebenarnya kalau yang begini itu cara membentuknya cuma satu Ji. Cara membentuk pengetahuannya ya mau ndak mau ya harus banyak membaca mungkin atau banyak nonton film-film berbahasa Inggris supaya terbiasa saja sama bentuk kalimatnya. Karena dia ndak bisa dipelajari. Kita ndak tahu eh shot itu kita nggak tahu kenapa ini shot bisa verb 1, verb 2, verb 3 -nya bentuknya sama. Hit juga begitu, put gitu. Itu ya gara-gara kebiasaan saja di merekanya maksudnya. Terus common pattern yang kedua adalah past tense equals past participle. Past participle itu verb 3. Contoh, uh, satu verb 2 verb 3. Contohnya itu adalah misalnya have, make, saya sambil lihat catatanku juga nih. Say. Bentuk keduanya have apa? Had. Tapi bentuk ketiganya juga sama-sama had. Make juga bentuk keduanya made. Bentuk ketiganya juga sama-sama made. Say itu bentuk keduanya said. Keduanya sama-sama say. Ini verb 2-nya sama verb 3 ini kasih keterangan ini verb 2. Yang ketiga, nah ini yang paling membingungkan. Different forms. Atau bentuk yang berbeda. Nah ini yang dimaksud. Bentuk berbeda itu dia benar-benar berbeda. Misalnya verb 1, verb 2, verb 3-nya misalnya apa? Tadi sudah kita bilang to eat, go, do, see. Itu bentuk keduanya ate, bentuk ketiganya eaten. Go itu bentuk keduanya went, bentuk ketiganya gone. Do itu bentuk keduanya did, bentuk ketiganya done. See itu bentuk keduanya saw, bentuk ketiganya apa tadi? See, saw, seen. Nah, ini regular verbs itu nggak bisa. Bedanya, jadi sebenarnya bedanya regular verbs sama irregular verbs adalah regular verbs itu polanya bisa dipelajari yang saya bilang tadi. Ditambahkan ed ketika dia berakhiran dengan e, berakhiran dengan kata huruf hidup selain dia ditambahkan ed ketika dia berakhiran dengan huruf hidup plus y, begitu-begitu, ada polanya begitu. Sedangkan irregular verbs itu kita tidak tahu yang mana kata kerja yang bentuknya tidak berubah, yang verb 2-nya 9 verb 3, bukan kata kerja, verbs. Yang mana verbs yang dia benar-benar memiliki bentuk yang berbeda begitu. Bagaimana cara mempelajari regular verbs? Ya seperti yang saya bilang, mau tidak mau harus banyak baca buku, nonton film Inggris misalnya begitu, atau latihan bercakap. Karena dia tidak ada teori yang bisa dipelajari dengan teori di atas kertas. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke.
Dari Alia aman. Dari tidak juga aman. Yang ketiga, yang ketiga, yang keempat, namanya vowel change, perubahan huruf hidup, perubahan huruf vokal. Contohnya apa? Kita di verb 1, verb 2, verb 3 lagi. Contohnya begin, sorry. Contohnya ada begin, terus ada sing, terus ada apa nih? Drink. Apa verb 2-nya? Sing. Begin. Began. Ketiganya began. Sing itu sing, sang, sang. Sing, sang. Drink itu drink, drank, drunk. Jadi dia ini ada perubahan kata apa namanya? Perubahan ininya saja kata sebuah satu huruf hidup dari begin jadi began, sing, sang, sang, bring, drunk. Terus ada yang 5, kelima itu ada ini kita bisa lihat dari bentuk verb 1, verb 2, verb 3 ini. Contohnya apa? Break, terus choose, terus forget. Break verb 2-nya apa? Broke. Verb 3-nya broken. Shows. Chosen. Jadi dia polanya ditambah O, terus ditambah N. Verb 2-nya bukan ditambah sih. Dia ditambah atau berubah menjadi. Forget itu verb 2-nya forgot. Verb 3-nya forgotten. Terus ada lagi enggak ya? Broken, chosen, forgotten. Nah, yang ketiga, yang keenam itu sebenarnya mirip-mirip. Cuma masalah kata akhir saja. Yang keenam itu dia ditambahkan O, N. Salah. Verb 1, verb 2, verb 3. Salah apa? Drive. Drive, right. Drive itu drove, terus driven. Right itu road, terus ridden. Terus right itu road, terus ridden.
Terus 7 ada yang namanya pola, bukan, common patterns. Ada EO, ya benar. Misalnya huruf 1 fly, blow, no. Fly bentuk keduanya apa? Ada yang tahu enggak? Fly bentuk keduanya apa? Ditambah EW. Ada yang tahu? Lu. Terus ininya flown. Blue, blown. No itu nu, known. Jadi sebenarnya sudah kita belajar beberapa common pattern atau pola umumnya. Jadi apa itu sebenarnya irregular verb? Sebenarnya irregular verb itu pada dasarnya yang membedakan adalah dia tidak mengikuti pola penambahan yang fix. Penambahan atau perubahan, penambahan atau perubahan yang fix. Seperti yang tinggal tambah ed tadi, atau d, atau t. Oke. Itu irregular verbs bersama common pattern-nya. Dia tidak punya aturan tertentu begitu, cuman dia kebetulan punya ada beberapa bentuk-bentuk yang yang lazim gitu, yang umum. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nomor 6 itu added O dan N. Habis O, N. Driven, drove, driven. Right, road, ridden. Left, road, ridden. Sampai di sini apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya minta maaf juga karena malam ini relatif kelihatan kayak lebih terburu-buru atau lebih cepat mengajar, tidak seinteraktif biasanya karena memang ini mengejar materi yang sebenarnya ketinggalan sebelumnya. Jadi walaupun ini kelas pengganti ada beberapa materi yang sedikit ketinggalan, makanya saya harus sedikit lebih cepat begitu dan jadi kurang interaktif mau tidak mau ya, karena untuk mengejar materi yang diajarkan ke kalian. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin sambil pikir-pikir pertanyaannya bisa sambil isi dulu link absen yang sudah saya kirimkan.